bagian kita hari ini yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Dalam buku saya ini halaman 252. 1 Timotius 6 ayat 12. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan ketiga. Jika sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Pertandingan iman yang benar dan berebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan iman yang benar di depan yang maha. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita ambil tema firman Tuhan, merebut hidup yang kekal. Merebut hidup yang kekal. Seperti apa kita merebut hidup kekal itu? Bagaimana kita merebut hidup yang kekal itu? Tentu sekali saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus sadar atau kita harus menyadari bahwa kita yang jahat dahulu sudah dibersihkan, sudah dikuduskan, sudah ditahirkan, sudah dibenarkan dengan air yang murni, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Dengan demikianlah saudaraku, kita dapat merebut kehidupan yang kekal itu. Dengan kita sadar bahwa kita sudah dimurnikan oleh air yang murni. Tidak seperti air di dunia ini, tetapi air yang murni itu adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di Kalvari, diperuntukkan bagi saudara dan bagi saya. Ketika itu kita sadari di dalam setiap kehidupan kita, maka kita, saudaraku, akan mampu dan sanggup untuk merebut hidup yang kekal. Sebab kita tahu merebut hidup kekal tidak begitu gampang. Merebut hidup kekal itu adalah begitu susah. Sebab kita merebut hidup yang kekal, yang pertama adalah dalam hati kita ini. Jadi bagaimana kita untuk dapat merebut hidup yang kekal? Maka ketika kita, saudaraku, dapat merebut hidup kekal, yang pertama mau perlu kita perhatikan ialah kita harus tulus ikhlas menghadap Bapa di dalam surga. Atau kita harus tulus ikhlas menghadap Allah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu. Ini yang pertama, agar kita dapat merebut hidup yang kekal. Yang pertama harus tulus. Ketika seseorang itu tidak mau tulus, maka segala sesuatu, walaupun pekerjaan itu kecil, akan serasa berat, akan serasa beban, akan serasa tekanan. Tapi ketika kita dengan tulus ikhlas melakukan pekerjaan itu, ada menghadap Allah itu, maka kita akan merasa senang,
tenang, merasa gembira, merasa bahagia. Ketika kita merasa tenang, merasa senang, merasa bahagia, seberat apapun itu, maka itu akan kita rasakan dengan penuh sukacita. Haleluya. Maka untuk kita merebut hidup kekal itu, yang pertama harus tulus ikhlas. Dan saya percaya, saudara-saudara, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, ada hadir hari ini menghadap Allah karena saudara tulus tadi pagi datang ke gereja ini. Puji Tuhan. Ketika saudara tidak tulus, maka saudara tidak akan mungkin ada berada hari ini di dalam rumah Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya itu. Tapi ketika kita tulus tadi pagi datang, maka kita ada hari ini mendengarkan suara Tuhan. Dan di balik ketulusan itu, saudara, ada kemenangan, ada berkah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita tahu menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus benar-benar berjuang, untuk mendapatkan hidup di dalam kekekalan itu. Maka ini kita lihat, saudaraku, yang pertama ini di dalam Ibrani 10 ayat 22 demikian dikatakan. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang sungguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajar kita hari ini harus dengan tulus yang ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Artinya dulunya kita jahat, artinya dulunya kita pendosa, artinya dulu kita tidak layak menerima keselamatan itu, bahkan tidak layak menerima warisan itu, bahkan tidak layak dipanggil menjadi anak Allah, yang sesungguhnya kita dipanggil anak durhaka. Tapi oleh karena kita telah dimurnikan oleh air yang murni darah Yesus itu, maka saudara dan saya layak dipanggil menjadi anak Allah, layak menerima keselamatan, layak menerima hidup yang kekal, yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah janji Allah surga yang murni. Dan ini baru kita sadari dalam hidup kita. Kalau kita sadar dulunya saya rupanya penjahat, dulunya rupanya saya pendosa, tapi itu semua tidak dipandang oleh Yesus, tidak diperhitungkan oleh Yesus. Tapi yang dipandang oleh Yesus dari hidup saya adalah sebuah ketulusan yang ikhlas. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita dilayakkan, saudaraku, untuk menerima yaitu satu gelar menjadi anak-anak Tuhan.
yaitu anak-anak terang yang memiliki waris nanti adalah kerajaan surga. Maka oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab manusia adalah gampang terpengaruh, gampang tergoda. Itulah sesungguhnya salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia itu. Maka manusia itu, saudaraku, sering atau acap kali jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pelanggaran. Namun saudara-saudaraku, itu diperhatikan Tuhan, diperhatikan Allah, dibenarkan oleh Allah, sehingga saudara dan saya dilayakkan menerima keselamatan yang kekal yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itulah sebabnya dikatakan kita disuruh untuk berusahakan atau disuruh berjuang tetap di dalam kebenaran. Mari kita berjuang di dalam kebenaran firman Allah, firman Tuhan. Dengan cara itulah kita dapat merebut. Kita merebut tidak seperti merebut di tengah dunia secara fisik, tapi kita dapat merebut hidup yang kekal itu dengan kebenaran-kebenaran, kesucian-kesucian, kekudusan-kekudusan. Selain daripada itu tidak ada. Kebenaran itu tidak dapat, kekekalan itu tidak dapat kita rebut dengan yaitu jabatan kita. Kekekalan itu tidak dapat kita rebut dengan apa yang kita miliki. Apakah itu harta, apakah itu uang, apakah itu rumah. Tidak dapat kita berkata, oh aku ada uang, lalu nanti kita dapat itu. Tidak, saudara. Yang seperti itu berlaku bagi dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Allah, itu tidak berlaku untuk merebut kekekalan dengan keadaan, dengan milik yang ada di tengah dunia. Tetapi kita dapat rebut, dikatakan firman Tuhan, hanya dengan kebenaran, hanya dengan kekudusan yang daripada Tuhan, maka kita dapat rebut, yaitu kekekalan atau hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tulus ikhlas menghadap Allah. Dan itulah menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah memiliki kebenaran yang daripada Tuhan. Dan itulah menunjukkan bahwa saudara dan saya semakin dimurnikan dan dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus itu, saudaraku yang dikasih. Nah, hari ini mari kita persiapkan kita menghadap Tuhan kita. Kita berikan waktu kita menghadap Tuhan. Tergantung kita mengatur kapan ada waktu kita untuk menghadap Tuhan. Apakah itu siang, apakah itu pagi, apakah itu malam, apakah itu jam istirahat. Tapi jangan sempat kita bolong menghadapnya. Jangan sempat kita tinggalkan tidak menghadap Allah. Ketika kita tidak menghadap Allah atau sering kita tidak menghadap Allah, itu juga menunjukkan bahwa kita tulus. Tetapi yang tulus itu, saudaraku, adalah senantiasa dia itu melakukan apa ketulusan yang ada dalam hidup. Oleh karena itu, Yakobus, saudaraku, kekudusan dan kemurnian iman kita itu yang Yakobus katakan dalam Yakobus 6, saudara yang dikasih Tuhan. Yakobus 3
ayat 16. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi kami bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita masih iri hati, masih benci kepada saudara kita, maka kita tidak kategori yang tulus, tapi bisa kategori yang bulus. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita hari ini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada kekacauan dan perbuatan jahat. Dan ketika ada perbuatan jahat dan kekacauan, itu mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan kepahitan, mendatangkan ketidaktenangan, bahkan mendatangkan kerugian-kerugian yang besar. Maka oleh karena itu, firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita agar kita mau jauhkan itu, setiap yang bersifat iri hati. Sebab itu tidak baik kata firman Tuhan. Sebab itu menimbulkan kekacauan-kekacauan. Maka ketika terjadi kekacauan itu, maka di sana akan ada, saudaraku yang dikasih Tuhan, kejahatan demi kejahatan. Kenapa bisa itu terjadi? Dan ini adalah mendatangkan sesuatu yang baik di pihak iblis, di pihak setan. Setan iblis, ketika ada kekacauan, misalnya di gereja ini, setan akan bergembira, setan akan bersorak, setan akan melompat-lompat. Ada kekacauan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan agar kita sadar dan kita mengerti, ketika terjadi kekacauan itu adalah macam perbuatan jahat. Ketika kita mau kudus, mari kita berjuang menjauhkan, meninggalkan hal-hal yang membuat kekacauan, hal-hal yang membuat kejahatan, hal-hal yang membuat iri hati di dalam setiap kehidupan kita. Tapi biarlah kita gantikan itu dengan kasih yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Mari kita menyayangi antara satu dengan yang lain. Mari kita saling berbagi antara satu dengan yang lain. Jangan ada kita yang mementingkan diri kita, tapi kita mau berbagi, saudara-saudaraku, berbagi kasih kepada saudara kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan bagi umat-umatnya, bagi murid-muridnya, saudara-saudaraku yang dikasih. Sehingga ini diingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali-kali bacakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi saya percaya di
tengah-tengah sidang jemaat, khususnya yang hadir hari ini, tidak ada yang seperti demikian. Puji Tuhan. Biar kita, hati kita, hidup kita ditawan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan kita terima tetap Roh Kudus ada di dalam tinggal di dalam hidup kita. Sekalipun iblis setan mau mencoba masuk atau memakai pikiran kita, hati kita, tubuh kita, hidup kita menjadi pengacau atau menjadi iri hati, tapi ketika Roh Allah, Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita itu, maka itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup tipu daya oleh si iblis. Kita tahu iblis setan sungguh sangat takut kepada Roh Kudus, kepada firman Allah, maka dia tidak akan mampu, saudara-saudara. Untuk kita dapat merebut hidup yang kekal itu, tetap kita tulus ikhlas. Sebab kita tahu orang yang tulus ikhlas itu akan didiami terus oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tidak akan mau meninggalkan. Kenapa kadang-kala manusia itu ditinggalkan oleh Roh Kudus? Penyebabnya, saudaraku, karena manusia itu mencoba tidak menjadi tulus menghadap Allah. Artinya tidak mulai menjadi tidak suci, tidak murni. Mulailah Roh Kudus itu menjauhkan. Sebab kita tahu Roh Kudus adalah Roh yang kudus, Roh yang suci. Dia tidak berkenan kepada yang kotor. Dan supaya kita tetap didiami Roh Kudus, mari kita tetap kudus, suci di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan tetap bersama. Roh Kudus akan memimpin langkah kita. Roh Kudus akan memimpin keluarga kita. Roh Kudus akan menuntun keluarga kita. Sekalipun mungkin hidup kita sehari-hari atau serba kekurangan, tapi percayalah, ketika Roh Allah, Roh Kudus ada dalam hidup kita pribadi, ada dalam keluarga kita, jalan-jalan keluar akan diberikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dan kudus di hadapan Allah. Puji Tuhan. Itu yang menjadi keuntungan kita menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab kita tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita jahat, maka sesungguhnya Tuhan tidak mentolerir. Tuhan tidak senang. Tapi Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, menginginkan kekudusan dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat merebut hidup kekekalan atau hidup yang kekal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau tetap berserah kepada Tuhan kita. Kita mau tetap berserah kepada Allah kita. Kita mau tetap berserah kepada Sang Penebus kita yang begitu baik mengasihi setiap kehidupan kita. Dikatakan ini di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian dikatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah aku jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku, itu kata atau kalimat penyerahan kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya tidak menyombongkan, tapi sadar kita bahwa tanpa Dia, bahwa kita sadar sungguh kita tidak mampu, sungguh kita tidak sanggup untuk menyelesaikan itu. Belajar berserah kepada Tuhan. Maka ketika katakan
selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan merespon, maka Tuhan akan mendengar. Ketika saudara dan saya sampaikan demikian, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan respon. Sebab kita tahu Tuhan kita Allah pengasih, Allah penyayang, Allah pemurah, yang tidak pernah mengabaikan setiap permohonan umat-umatnya, setiap permohonan anak-anaknya. Akan dia respon saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan kita ketika kita merespon, selalu diperbaiki Tuhan. Responan kita yang kurang sempurna itu. Sebab Tuhan kita mampu menyempurnakan setiap permohonan kita itu ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Allah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman ini mengatakan memberikan kita hidup, maka Tuhan akan menyelidiki, Tuhan juga akan menjangkau, Tuhan akan memberi kita sesuatu yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita berserah, kita belajar, biarlah hati kita, jiwa kita diselidiki Tuhan, pikiran kita diselidiki Tuhan, hati kita diselidiki Tuhan, hidup kita diselidiki Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita mencoba memberikan hidup kita, pikiran kita, hati kita diselidiki yang lain, tapi sungguh-sungguh kita serahkan yang mampu, yang sanggup menyelidiki setiap pikiran hati kita ini hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang juluan dan juru selamat saudara dan saya. Dia yang mampu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk dapat menyelidiki setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Otak kita berikan, kita serahkan, diselidiki Tuhan. Kenapa saudaraku? Kita harus sadar seantero tubuh kita ini dari ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhanlah yang mendandani, Tuhanlah yang membentuk, dan Dia sungguh tahu setiap komponen tubuh kita di mana kurang bagus. Seperti alat kita tadi, datang si Boris kemarin, asik digini-ginikan dia, kata ada yang kurang. Begitu digambarkan komponen tubuh kita. Kalau ada satu komponen yang katakanlah itu, saudaraku, urat-urat kecil, mungkin secara kasat mata kita tidak akan dapat. Yang walaupun saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah memberikan pengetahuan kepada tim medis untuk dapat mendeteksi itu. Namun lebih daripada itu, yang paling tahu, yang paling familiar adalah hanya satu pribadi, Yesus Sang Pencipta saudara. Dia yang mampu mengerti dan Dia tahu seluruh komponen tubuh kita. Haleluya. Maka perlu saudara yang dikasih Tuhan, otak kita yang kotor, otak kita yang tak beres, kita serahkan kepada Tuhan. Jaringan-jaringan yang kecil yang ada di sana, hanya Tuhan yang tahu. Selain daripada Dia tidak ada saudaraku. Maka ketika Dia yang membuatnya, yang membentuknya, yang mendandaninya, yang merakitnya, tentu sekali saudaraku, di dalam Tuhan itu sangat mengerti, sangat tahu di mana kekurangan itu. Dan sebelum Dia merancang itu, Dia tahu ketika si A ini nanti begini, oh ini yang salah. Dia tahu. Ketika kita bersedih, oh ini yang salah, Tuhan sudah tahu. Ketika dia tidak kuat berdiri, Dia sudah tahu, oh ini yang salah. Namun kita tidak sadar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa yang menciptakan kita, yang merancang kita, yang membuat kita, yang mendandani kita adalah Tuhan kita. Dan itulah hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya. Dan kita belajar dari firman itu. Kita belajar dari Raja Daud. Apa yang membuat Raja Daud termasyhur? Apa membuat Raja Daud
sukses? Apa yang membuat Raja Daud berhasil? Yang walaupun ada 1-2 dosa-dosa Raja Daud, tapi bila diambil satu perbandingan adalah lebih banyak keberhasilan Raja Daud, saudara-saudara. Sehingga dia mampu dan bertanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia bertanya dan menerangkan hidupnya, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Apakah Tuhan sebenarnya tidak mengenal hati Raja Daud? Pasti Tuhan mengenal, sebab Raja Daud adalah buatan jemaat. Tapi walaupun demikian, Raja Daud tetap datang berseru dan memohon kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Selidiki. Ini menjadi satu senjata kita, Bapak Ibu, saudaraku, di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Belajar berserah kepada Tuhan. Jangan berserah kepada dunia. Jangan berserah kepada yang lain. Walaupun orang lain-lain itu hanya bersifat semu, hanya bersifat sementara, tapi Tuhan kita ini adalah bersifat kekal sampai nanti Dia datang kali kedua ke tengah-tengah dunia tempat kita sekarang ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Raja Daud berkata, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Uji, mampukah kita, beranilah kita berkata seperti Raja Daud ini, ujilah aku. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita berani kepada Tuhan, ujilah aku, maka di sana kita akan dapat tetap bertahan dalam kebenaran-kebenaran, yaitu Allah, yaitu Yesus, dengan melalui firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Dan ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah aku jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan kata lain, ada pengakuan yang sungguh-sungguh. Sebab di dunia ini enggan orang untuk mengaku. Sebab dunia ini selalu merasa atau berpikir dia paling benar, merasa paling benar, maka dia tidak mau saudaraku mengaku. Tapi firman ini mengingatkan kita, siapapun kita, apapun keadaan kita, kita harus mengaku di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Yesus, mengaku di hadapan Allah. Maksud tujuannya supaya kita diluruskan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan artinya ketika kita mengaku kelemahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kekurangan kita, kita menjadi tidak ada arti. Bukan, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan inginkan ketika kita sebenarnya mau mengaku, menyadari hal-hal, perbuatan-perbuatan yang jahat bagi kita. Sehingga firman Tuhan berkata, janganlah bersumpah terhadap bumi dan langit, sebab banyak manusia di hari zaman sampai bersumpah demi langit, demi bumi, demi Allah, demi Tuhan. Saya tidak demikian, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang gentleman, menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, tidak demikian. Dia selalu berkata, kalau A katakan A, kalau B katakan B, di luar daripada itu, bersumber dari itu. Dan kalau berani anak Tuhan berkata demikian, dia tidak bermain-main
iblis. Sebab ketika datang dari iblis, firman Tuhan katakan itu mendatangkan kekacauan-kekacauan dan kejahatan-kejahatan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Sebab dialah satu-satunya pribadi tujuan yang tepat bagi saudara dan bagi saya untuk menyampaikan itu isi hati kita, untuk menyampaikan segala persoalan kita, untuk menyampaikan segala masalah kita, dan untuk menyampaikan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita menyampaikan pelanggaran kita, kejahatan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membenci kita. Haleluya. Tidak seperti dunia ini. Ketika dunia tahu kelemahan seorang itu, semakin ditekan, semakin dipijak. Tapi Tuhan tidak demikian. Kalau dia tahu umatnya itu sakit, dia obati. Ketika tahu umatnya itu sakit, dia baru lukanya, dia bersihkan. Itulah kelebihan Tuhan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dan oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kepada saudara dan kepada saya, mari kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar pengetahuan kita selaras dengan pikiran kita atau dengan pikiran Tuhan. Ketika kita serahkan hidup kita, maka mulai kita, pikiran kita mulai selaras dengan pikiran Tuhan. Sebab itu yang diinginkan Tuhan. Sebab pertama kali Tuhan menciptakan saudara dan saya, firman Tuhan katakan Tuhan inginkan segambar, serupa. Maka demikian juga pikiran-pikiran kita, Tuhan mau selaras dengan pikiran Yesus, dengan pikiran Tuhan. Dan Tuhan tidak merasa rugi, saudaraku. Bahkan sebaliknya, Tuhan senang ketika pikiran saudara, pikiran saya, pikiran kita selaras dengan pikiran Yesus. Sebab kita sadar, kita tahu pikiran-pikiran Tuhan itu pikiran-pikiran damai sejahtera, pikiran-pikiran keselamatan, pikiran-pikiran ketenangan, pikiran-pikiran kedamaian. Tidak ada pikiran atau maksud motivasi yang jahat daripada Tuhan, tapi selalu motivasi yang membangun daripada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya bagi anak-anaknya, bagi umat-umatnya. Dari sejak semula ditetapkan manusia itu, rancangan Tuhan sebenarnya supaya manusia itu ketika dibikin pikiran, bikin otak, saudaraku, supaya sama pikirannya dengan pikiran Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan berpikiran kasih, maka kita berpikiran kasih, saudara-saudara. Maka ketika kasih ada dalam hidup kita, maka lewat kasih itulah ada kedamaian, ada sukacita, baik bagi saudara-saudara kita dimanapun kita berada, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka orang itu berkata, Daud berkata, apakah aku serong? Kalau kita pernah serong, cepat-cepatlah berlari kepada Tuhan. Haleluya. Memang kita tadi bentukan itu lemah, tidak menutup kemungkinan mungkin kadangkala tidak kita sadari kita bisa serong dari perkataan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita cepat datang menerangkan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka itu sebuah tindakan pengakuan dalam hati dan mulut kita kepada Yesus, saudara-saudara. Dalam hati, pikiran, dan mulut, ketiga itu diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Tidak cukup hati kita, tidak cukup jiwa kita, harus ada mulut kita mengaku, didengarkan Tuhan, saudara-saudara, didengarkan Yesus, saudara-saudara. Maka itu akan diterima dan dijawab Tuhan. Tuhan akan berkata, anakku ini sungguh-sungguh datang kepadaku, bukan sandiwara, tapi sungguh-sungguh dia datang berterus terang kepadaku. Nah, inilah yang kuinginkan dan kumaui, kata Tuhan, saudara-saudara. Dan hari ini, saudaraku,
Setelah kita saudaraku ikhlas, baru kita berserah. Dan yang ketiga saudaraku, supaya kita merebut hidup yang kekal atau kekekalan itu saudaraku, maka kita harus tetap setia. Setia sampai mati. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita mengakui Yesus itu adalah duinatur Tuhan. Yaitu duinatur Tuhan itu adalah Yesus sepenuhnya Allah, Yesus sepenuhnya manusia. Dan ketika dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, maka dia dapat merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan. Kenapa Tuhan itu harus mau manusia? Tujuannya, maksudnya saudaraku, supaya Yesus dapat merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan. Ketika Tuhan Yesus tidak mau menjadi manusia, mustahil saudaraku Yesus dapat rasakan apa yang kita rasakan. Maka dia menjadi manusia, sehingga dikatakan dia duinatur saudara-saudara. Ketika Tuhan sudah dapat merasakan apa yang kita rasakan, disitulah kasih sayang Tuhan dinyatakan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara. Kalau Yesus tetap Allah di surga, maka tidak akan ada perubahan bagi kita. Sebab dikatakan manusia lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Manusia itu disimbolkan seperti domba yang tidak ada tanduknya pun, terbalik. Domba itu tanduknya ke bawah, tidak ada ke atas. Kalau tanduknya ke atas masih bisa menanduk ke kiri, menanduk ke kanan, saudara-saudara. Tapi tanduknya ke bawah. Artinya melambangkan kerendahan hati, selalu merendah. Maka saudara lihat itu domba ketika diterkam serigala, diterkam oleh harimau, diterkam harimau Sumatera atau harimau akar, dia selalu berserah. Serahkan hidup juga tanya saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, nah hari ini firman ini mengajar saudara dan mengajar saya, saudara-saudara, kita mau tetap setia setelah kita berserah kepada Tuhan. Tapi kita jangan salah serahkan, jangan serahkan kepada dunia ini, tapi serahkanlah kepada Tuhan, sebab Dia mampu membentuk saudaraku. Nah ketika kita tetap setia kepada Tuhan kita, kepada Allah kita yang baik, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat Ibrani tadi, Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 26-27. Tolong salah seorang. Demikian firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya begini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus hanya satu kali mati datang ke tengah-tengah dunia. Saudara, saya itu sudah tahu. Maka ketika kita sudah tahu, kita sungguh-sungguh kita perhatikan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan ini, tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak ada lagi korban penghapus dosa. Maka Tuhan kita Yesus tidak mau mati dua kali. Dia hanya mati satu kali. Kalaupun dia datang kedua kali, bukan untuk mati, tapi datang kedua kali hanya menghakimi setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini. Apakah saudara benar? Apakah saya benar?
itu yang dihakimi oleh Tuhan, itu yang ditimbang oleh Tuhan. Lalu nanti Tuhan lihat buku kehidupan itu yang dicatat malaikat itu. Seperti apa kita, seperti apa saudara selama berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa dan kejahatan ini. Tuhan katakan di sini, saudara-saudaraku, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Semua orang durhaka. Jadi yang ada bagi orang durhaka itu adalah api yang menghanguskan. Jangan kita berkata, oh kan Tuhan datang di 2 kali untuk menghapus dosa itu. Tidak ada. Kalau kita tetap ada di dalam dosa, bahagian kita adalah neraka, bahagian kita adalah api. Maka oleh karena itu saudara, kita sudah tahu bahwa Yesus mati 1 kali. Mari kita renungkan ini dalam hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sedia tetap kepada Yesus. Jikalau saudara sudah terima Yesus, tetapi terima Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan, masalah, pergumulan, beban, berat, itu tidak peduli bagi kita. Yang penting kita katakan tetap setia kepada Yesus. Haleluya. Kenapa Tuhan katakan ini harus tetap setia? Kalau kita tetap setia, maka Yesus lebih setia, Allah lebih setia kepada kita. Dengan kata lain, sebenarnya sebelum kita, saudara-saudaraku, mengetahui kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui kebutuhan kita, saudara-saudara. Kalau tadi malam bongkas saya di Kibang Kampung dalam pernikahan, bahwa setiap manusia itu adalah makhluk sosial dan juga makhluk seksual. Sebelum manusia itu mendapatkan kebutuhan, bahwa sesungguhnya manusia memerlukan kebutuhan, saudara. Sudah terlebih dahulu manusia itu, saudaraku, diketahui Tuhan, dimengerti Tuhan. Artinya sebelum kita pikirkan, sebelum kita ketahui, sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak sembarang menciptakan manusia, sehingga manusia itu diciptakan adalah hari yang ke-6. Kenapa tidak hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima? Maksud Tuhan, saudaraku, terlebih dahulu disediakan tumbuh-tumbuhan, disediakan yang lain. Maka ketika nanti manusia itu sudah makan enak-enak, sehingga Adam, saudaraku, di Taman Eden begitu enak, tidak ada kekurangan. Tapi oleh karena dosa itulah saudara dan saya sering kekurangan. Tapi walaupun kekurangan, percayalah Tuhan akan berikan jalan keluar dan tolong bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Artinya menunjukkan itu, saudaraku, semuanya sebenarnya sudah Tuhan siapkan bagi kita. Sebab Tuhan sungguh bertanggung jawab ketika pada manusia itu. Ketika Tuhan menciptakan saya, Tuhan siapkan kepada saya. Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Tapi sering kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengikuti adalah kemauan-kemauan kita. Oh, itu tidak Tuhan mau. Tuhan tidak mau mengikuti kemauan kita. Tapi Tuhan inginkan saudara dan saya mau mengikuti kemauan Tuhan. Tuhan akan katakan, oh kamu aku yang rancang, oh kamu yang buat, oh malah aku yang mengikuti kamu. Enak-enakan keinginan kamu sendiri, saya tidak mau, kata Tuhan. Bukan artinya Tuhan kita tidak baik, tidak murah hati. Dia pemurah, dia penyayang. Tapi sungguh-sungguh dia tegas, tidak mau bahwa dia mengikuti adalah keinginan manusia, tidak mau.
income dia mau, Tuhan mau saudaraku, bahwa manusia itu ingin mengikuti kemauan-kemauan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau kita diberikan keadaan kita demikian, kita mengucap syukur. Haleluya. Jangan kita inginkan harus demikian, harus begini, harus begini. Tuhan tidak mau. Bukan artinya Tuhan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan ini sampaikan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Maka oleh karena itu jangan lagi kita mau menjadi orang durhaka. Haleluya. Tetaplah kita di dalam Tuhan. Orang durhaka itu adalah orang pengkhianat yang tidak mau berbakti. Anak durhaka adalah orang pengkhianat yang tidak berbakti kepada orang tua. Anak-anak sudah dibesarkan dari mulai kecil, dari mulai lahir sampai besar. Keperluannya waktu pendidikan memerlukan uang dan yang lain, dan itu semua dipertanggungjawabkan orang tua. Nanti setelah berhasil, anak-anak itu menjadi durhaka, mengkhianat dari orang tua. Firman Tuhan katakan ini, orang pengkhianat, orang durhaka itu bagiannya adalah api neraka. Maka anak-anak jangan mengkhianat kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Haleluya. Tetap hargai orang tua, hormati orang tua, berbakti orang tua. Dan itu yang dituntut oleh Tuhan, dan setiap umatnya harus berbakti kepada Allah, harus berbakti kepada Tuhan. Sampai kapan suruh? Sampai Yesus datang kepada kedua kali. Dan itulah yang menunjukkan kesedihan kita. Kebaktian kita kepada Tuhan, kita mau berbakti kepada Tuhan. Di mana-mana pun kita, saudara-saudara yang bersama. Oleh karena itu hari ini firman ini mengajari kepada kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita mau berbakti kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, kita baca di dalam Nahum 1 ayat 2 sampai 3. Kita akan semua sama-sama membaca ayat terakhir ini. Nahum 1. Ada bisa diterbitkan? Gak bisa. Ada tempat buku masing-masing? Ada ditemukan? Yang ditemukan kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan yang pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan ini pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, perhatikan, Tuhan itu pembalas, pendendam. Jika banyak orang berkata di dalam perjanjian lama Tuhan itu memang pembangga matanya, sampai-sampai anak yang pertama lahir, anak sulung, dimusnahkan. Lalu kita menjawab, saudara berpikir, oh Tuhan itu pendendam. Tidak, Tuhan itu tidak pendendam. Kenapa itu Tuhan lakukan? Supaya generasi selanjutnya tidak demikian lagi, tidak melakukan demikian lagi. Sudah generasi ini habis karena ini penjahat-penjahat ini. Maka dia bunuh itu hewan ternak sulung, anak-anak sulung, supaya tidak ada lagi generasi mereka yang jahat, tapi menjadi generasi yang baik seperti saudara-saudara yang hadir hari ini. Puji Tuhan. Maka saudara dan saya tidak dimusnahkan Tuhan, karena kita, saudaraku, adalah tidak generasi orang-orang pada waktu itu, tapi kita generasi-generasi yang mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan katakan di sini, Tuhan itu panjang sabar
dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jika dikatakan kecil pun dosa, besar pun dosa, artinya bahwa Tuhan tidak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi kalau saudara nanti bersalah, Tuhan datang kedua kali, saudara juga akan dihukum. Tergantung Tuhan, itu hak prerogatif Tuhan. Apakah hukuman saudara dimasukkan neraka, itu tergantung Tuhan, bukan tergantung saya. Haleluya. Maka perlu kita pikirkan air zaman ini. Jangan kita berdosa. Baik itu dosa kecil. Tidak kita bisa berkelai. Oh Tuhan itu kan nanti maafkan. Tadi dikatakan Tuhan itu menghapus dosa cuma satu kali. Nanti dia datang kali kedua, dia akan dilihat seberapa banyak dosa pendeta lain. Nanti dilihatnya saudaraku, layakkah ini masuk surga atau hanya ke pintunya atau tidak? Tapi Tuhan kita itu pemurah katanya, berarti ada pertimbangan bagi Tuhan kita. Tapi kalau kita tetap berbakti, beribadah, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, kita senantiasa suci, kita senantiasa kudus, dan ada di dalam kebenaran itu, yakinlah, percayalah, saudara dan saya, kita sekalian akan masuk ke dalam kekekalan surga yang mulia. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat singkat ini, biarlah ini menjadi renungan bagi kita, berkat bagi kita, sehingga kita tetap di dalam Tuhan. Saudaraku, mau tulus ikhlas menghadap Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, kita tetap setia kepada Tuhan. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, hari ini kekal selamanya. Haleluya.